Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Saya bersama rekan saya yang sebelah kanan, saya Ade Mulyani, rekan saya yang sebelah kiri, saya Aisyati Wahyuni, dan saya sendiri Mehmet Selamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ai, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Ade, kabar saya baik. Baik, alhamdulillah. Nah Bu Ai, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ai. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu Ai, pada coaching hari ini coach dan coachee akan yang akan saya amati nilai sesuai penilaian rubriknya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Ai memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bu Ai adalah kompetensi apa yang dikembangkan pada coaching kali ini? Baik, potensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Ibu Ai kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Secara spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir, Bu Ai, indikator mana yang ingin Bu Ai munculkan pada proses coaching hari ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya serta bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Nah, demikian dulu ya Bu Ai praobservasi kali ini. Silakan Ibu Ai melakukan coaching pada coachingnya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bang Ahmed. Waalaikumsalam Bu Ai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemarin tuh saya tuh dapat kabar ya Pak Mehmet kontak saya ya. Iya. Nah kemarin saya belum ada waktu tuh Pak Mehmet. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Ya. Ada apa nih? Saya ini ada sedikit permasalahan Bu. Oh iya. Kira-kira permasalahannya apa nih Pak Mehmet? Bisa diceritakan secara detail? Saya pernah membaca dari sebuah sosmed bahwa sekarang itu ada yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi dan saya ini ingin mempraktikannya ini Bu. Apa tujuan yang diharapkan oleh Pak Mehmet dengan perbincangan kita ini? Setelah perbincangan ini saya ingin mendapatkan solusi supaya saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, bisa disampaikan secara detail apa masalahnya? Jadi saya itu di kelas kurang bisa hasilnya itu tidak bisa menyeluruh karena di kelas itu tidak semuanya sama pengetahuan awalnya. Jadi saya kira saya akan cocok untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira menurut Pak Mehmet ada tidak penyebabnya kenapa Pak Mehmet belum bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu? Karena kurangnya pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Begitu ya. Selain kurang pemahaman dari Pak Mehmet sendiri, adakah kendala lain atau hambatan lain? Hambatannya waktu. Jadi ketika saya mau mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, saya terkendala dengan waktu kesibukan saya yang lainnya. Gitu ya. Sejauh ini nih Pak Mehmet, pernah tidak Pak Mehmet melaksanakan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di sekolah dan itu berhasil Pak Mehmet terapkan di kelas? Kalau berhasil sih berhasil, tapi hasilnya itu tidak menyeluruh. Pasti ada 5-6 orang itu yang masih di bawah standar. Pelajaran yang pernah disampaikan di kelas yang belum menyeluruh itu apa saja? Ya, saya selalu menggunakan metode permainan
permainan apapun, karena saya kira semua anak ini suka dengan permainan. Tapi sebenarnya ada beberapa anak yang tidak menyukai permainan. Jadi menurut mereka ini apa sih gaji, ini apa sih, ini apa sih gitu. Jadi seolah mereka tidak melibatkan diri dalam permainan itu. Pernah tidak Bapak mengamati begitu selama pembelajaran itu, kira-kira mengapa anak tersebut tidak mau ikut terlibat dalam permainan yang Bapak laksanakan itu? Saya pernah mengamati, pernah juga bertanya kenapa kayak tidak semangat gitu ikut permainannya, dan mereka menjawab, saya tidak suka dengan permainan. Saya sukanya langsung diberi soal berapapun akan saya kerjakan, tapi nggak suka permainan. Jadi kalau yang lain belajar, yang ini yang tidak ikut bermain itu apa saja Pak? Diberi apa itu oleh Bapak? Tetap ikut, cuman hatinya itu nggak ada di sana gitu. Jadi dia tidak sungguh-sungguh mengikutinya, cuma sambil malas-malasan gitu mungkin. Nah, saya ini ingin semuanya terlibat. Jadi saya kira dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya bisa memfasilitasi semua kebutuhan belajar dari siswa saya. Ya, dengan tadi yang Bapak sampaikan pembelajaran berdiferensiasi itu, saya sangat tertarik Pak ya. Bagus sekali itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu sudah pernah disampaikan belum di kelas Pak? Belum. Oh belum ya. Ada kendala atau Bapak butuh dukungan apa dari sekolah misalnya atau dari rekan sejawat supaya Bapak bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya, saya butuh waktu untuk mengikuti berbagai pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sudah ada wadahnya atau belum Pak itu? Sudah ada, cuman saya terkenal dengan waktunya waktu itu, jadi saya tidak jadi mengikutinya. Nah, kendalanya di sini berarti waktu ya Pak ya. Iya. Ada tidak dukungan yang Bapak butuhkan dari misalnya dari kepala sekolah atau fasilitas atau dari rekan sejawat misalnya? Kalau masalah dukungan, alhamdulillah Ibu, saya sudah minta kepada kepala sekolah untuk mengizinkan saya mengikuti pelatihan pembelajaran berdiferensiasi, dan alhamdulillah beliau sangat mengizinkan saya, sangat mendukung saya untuk mengikuti pelatihan itu. Alhamdulillah ya, berarti kendalanya itu setidaknya sudah teratasi Bapak ya? Alhamdulillah sudah teratasi. Nah, kelanjutannya Pak, tindak lanjutnya dari pelatihan itu, kapan Bapak akan melaksanakannya di kelas? Ketika saya selesai pelatihan, seminggu kemudian pasti saya akan melaksanakannya di kelas. Semoga langkah-langkah yang Bapak temukan tersebut bisa dilaksanakan dengan lancar ya Pak ya di kelas ya Pak ya. Bagaimana Pak Ahmed? Ada lagi yang akan disampaikan kepada saya? Alhamdulillah sudah tidak ada Bu. Terima kasih Bu atas solusinya dan atas waktunya juga. Iya, sama-sama Pak Mehmet. Itu solusi kan dari Pak Mehmet sendiri sebetulnya ya. Iya, sama-sama Pak Mehmet. Terima kasih. Sampai jumpa kembali Pak Mehmet ya. Iya Ibu. Ya, saya tunggu kabar baiknya. Siap. Nanti kalau kita bertemu lagi, kita sharing-sharing lagi ya. Iya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu Ade. Hari ini Bu Ai sudah melakukan coachingnya ya? Iya Bu. Bagaimana? Alhamdulillah coachingnya berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan, mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Setelah tadi Bu Ai melakukan coaching, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching, menemukan permasalahannya, dan menemukan solusi-solusinya. Alhamdulillah
Alhamdulillah. Oke, Bu Ani, terima kasih. Sebagai observer, tentunya saya harus mengetahui proses coaching tadi yang Ibu Ani lakukan. Dengan alhamdulillah dengan berjalan lancar ya, baik, tidak ada kendala apapun. Juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur data tadi yang Bu Ani sebutkan. Kemudian Bu Ani pun tadi saya lihat sudah berusaha menggali informasi, mengidentifikasi, kemudian menanyakan tujuan, rencana aksi dan tanggung jawab pada coachingnya. Nah, tentu coach pun tadi sudah menemukan solusinya sendiri begitu ya. Pertanyaan terakhir Bu Ani, sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi yang Bu Ai lakukan bersama coaching? Ya, baik Bu. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tilta sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan praktek coaching ini dengan lebih baik lagi ya Ibu Ai. Iya. Demikian observasi dari saya, dari observasi ini semoga bermanfaat. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Ani. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya Bu Ade? Alhamdulillah baik Bapak. Bagaimana kabar Bapak sebaliknya? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat Bu Ade. Nah Bu Ade, sebelum kita melakukan coaching, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu Ade, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Ade memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bu Ade adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini tentu kompetensi yang akan saya kembangkan adalah satu, kehadiran penuh, present, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bapak. Bagus sekali Bu Ade. Pertanyaan kedua, bagus sekali Bu Ade. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bu Ade kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Tentunya secara spesifik dari kegiatan praktek coaching ini saya akan memunculkan kegiatan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bapak. Bagus. Pertanyaan terakhir, indikator yang mana yang diinginkan oleh Bu Ade dalam proses coaching pada hari ini? Tentunya saya ingin coaching saya menemukan solusi atas permasalahannya dan saya pun bisa membantu coaching saya menemukan cara mengatasi permasalahannya. Mantap sekali Bu Ade. Demikian dulu ya Bu Ade untuk pra observasi kali ini. Silakan Bu Ade melakukan coachingnya pada coaching. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sama-sama Bu Ade. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu Ade. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya kurang baik Bu. Kenapa Bu Ai? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, kemarin kan saya sempat hubungin Ibu ya. Saya kontak Ibu karena saya tuh kemarin tuh agak sedikit mumet gitu Bu di kelas tuh Bu ya. Jadi saya juga mohon maaf Bu ya kemarin ngeganggu waktu Ibu. Kontak Ibu, saya tuh pengen sharing dan alhamdulillah boleh. ya alhamdulillah ternyata sekarang bisa ketemu dengan Ibu gitu Bu. Ibu ada waktu mungkin saya ingin sharing sedikit Bu. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih ya Bu Ai sudah bisa menghubungi saya, sudah mau berbagi dengan saya. Mungkin kita saling berbagi saja mungkin ya.
ini Bu Ai? Iya Bu, kemarin tuh saya tuh bingung Bu. Di kelas tuh kan, saya tuh ngajar di kelas 1 ya Bu ya. Di kelas 1 tuh ada anak yang kemarin tuh tantrumnya memang luar biasa Bu. Saya sampai tidak bisa mengendalikan, dan saya sempat bingung juga antara mengendalikan anak yang tantrum dengan mengkondisikan teman-temannya Bu. Mungkin itu cerita yang akan disampaikan Bu Ai. Betul Karena Bu Bu. Ai memiliki salah satu murid yang memang tantrum. Nah, dari apa yang diceritakan Bu Ai, tentunya Bu Ai memiliki tujuan dan harapan. Tujuan harapan pada cerita ini, kira-kira Bu Ai itu harapannya apa? Ya Bu, saya tuh berharap ya Bu ya, dengan bertemu dengan Ibu, dengan saya bisa sharing dengan Ibu itu, saya bisa menemukan solusi Bu atas permasalahan yang saya hadapi, begitu Bu. Ya, mari kita berdiskusi mungkin ya Bu Ai. Kira-kira itu anak-anak yang tadi Bu Ai jelaskan ada yang tantrum, sudah berapa lama Bu Ai mengalami atau menghadapi anak tantrum tadi? Sebetulnya saya mengajar di kelas 1 itu sudah cukup lama ya Bu ya. Sebelumnya juga saya sudah pernah mengalami dan menghadapi anak yang tantrum. Cuma kali ini tantrumnya memang luar biasa Bu, saya tidak bisa menghadapinya gitu. Dari satu hari mungkin ya, apakah memang tantrumnya setiap hari atau hanya beberapa saat saja atau seperti apa? Nah, setelah saya amati ya Bu ya dari kejadian kemarin itu, ternyata penyebabnya itu Bu, anak itu tidak mau dikritik Bu sama temennya. Nah, pada ceritanya Bu ya, pada saat menulis gitu, saya kan belum mengajarkan menulis dengan huruf besar Bu. Saya tuh baru mengajarkan kepada anak-anak itu dengan huruf kecil, menulis dengan huruf kecil. Ternyata anak tersebut itu menulis dengan huruf besar. Di tengah kalimat ada huruf besar. Nah, dilihat oleh temennya tuh kelihatan Bu. Terus kata temannya tuh dikritik begini, kamu kok ada huruf besar di tengah kalimat. Nah, dia tuh marah Bu, tiba-tiba marah. Iya, saya juga kaget Bu. Saya kaget dan saya tuh panik Bu, sampai dia tuh ngebanting meja Bu, sampai menjatuhkan kursi gitu, marah-marah, teriak-teriak gitu, hanya karena ternyata masalahnya seperti itu Bu. Mungkin dirasa sepele saja ya, Betul. tapi mungkin perilakunya terlalu meluap-luap karena disebut tantrum tadi. Nah, ketika Bu Ai melihat siswa yang tantrum seperti tadi, apa yang Bu Ai lakukan? Nah, pada saat itu pertama ya kaget ya Bu ya, pas melihat anak itu kaget. Terus saya tanya ke temennya, ini kenapa gitu. Kata temennya, aku cuma bilang, itu nggak boleh ada huruf besar di tengah kalimat. Dia langsung marah Bu gitu. Nah, lalu saya menghampiri anak tersebut yang tantrum itu, saya pegang tangannya Bu. Saya pegang tangannya, saya dekati, saya peluk gitu. Terus posisi saya juga sejajar gitu dengan dia. Pada saat dia duduk di kursi, saya juga memukul badan Bu. Namun ternyata cara itu tidak berhasil Bu pada anak tersebut. Belum berhasil. Betul. Belum berhasil. Berarti Bu Ai baru satu kali mencoba ya. Betul. Setelah Bu Ai mencoba dengan cara mendekat tadi masih belum berhasil, adakah rencana selanjutnya Bu Ai mau melakukan apa ketika nanti mungkin siswanya akan tantrum lagi ya? Bagaimana tuh Bu Ai? Nah, alhamdulillah Bu, setelah yang saya lakukan itu ternyata belum berhasil, saya komunikasi Bu dengan orang tuanya. Saya kontak orang tuanya, saya bicara langsung dengan orang tuanya. Ternyata memang anak tersebut di TK pun begitu ya, tidak bisa diatasi oleh gurunya Bu. Jadi harus diatasinya oleh orang tuanya sendiri. Orang gitu. tuanya langsung. Betul. Nah, pada saat itu saya bicara bagaimana cara mengatasi anak tersebut. Ternyata memang harus bicara dari hati ke hati, ternyata Bu, begitu. Selain itu juga ternyata anak tersebut itu harus diapresiasi dulu Bu. Begitu. Iya, jadi katanya anak tersebut memang pada saat melakukan apapun dia tuh berharap bahwa apa yang aku lakukan itu sudah benar, sudah betul. Jadi pada saat dikritik sama temannya itu dia tidak terima, katanya Bu, seperti itu. Nah, saya setuju sekali ketika Bu Ai menghadapi anak yang
tantrum, ketika sudah mencoba memeluk dan lain sebagainya belum berhasil, kemudian Bu Ai komunikasi dengan orang tua, itu memang salah satu cara yang memang baik untuk ditempuh ya, dan terbukti mungkin Bu Ai rasakan berhasil ya. Mudah-mudahan memang bisa dikondisikan ya. Tentunya Bu Ai pun sebetulnya sudah mengetahui bagaimana cara mengatasinya, tadi sudah diungkapkan. Namun apa yang akan Bu Ai lakukan untuk mungkin meredam ya, agar terkondisikan. Jadi ketika memang anak tersebut mengalami tantrum, Bu Ai rencana selanjutnya seperti apa? Ya Bu, saya sudah memikirkan Bu rencana yang akan saya laksanakan, bukan hanya terhadap anak tersebut ya Bu ya, tetapi memang terhadap anak yang lain juga gitu. Dengan cara seperti tadi Bu. Jadi awalnya mungkin saya akan memberitahu kepada anak bahwa sebelumnya kan sudah membentuk sudah membuat kesepakatan Bu ya, sudah membuat kesepakatan di kelas. Nah, saya akan terus ulang-ulang mengenai kesepakatan itu, dan saya akan terus mengingatkan gitu ya kepada murid saya mengenai kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Dan setelah itu mungkin kalau ada perilaku seperti itu lagi Bu ya, betul, saya akan melakukan seperti tadi. Yang kedua, saya akan mendekapnya, saya akan memeluknya, karena dengan sentuhan itu akan terasa beda Bu ya terhadap anak tuh. Dan kalau belum berhasil juga, saya akan tempuh dengan komunikasi dengan orang tuanya. Pernahkah Bu Ai berkonsultasi atau berbincang atau sharing bersama rekan sejawat atau kepala sekolah? Iya Bu, pada saat kemarin itu karena saya sedalam keadaan mumet itu ya Bu ya, terus saya kepikiran untuk sharing ke Ibu, tapi ternyata saya belum bisa menemukan waktu yang pas dengan Ibu. Nah, pada saat itu saya sharing dengan teman Bu. Saya sharing dengan teman, terus ternyata teman juga pernah ada siswa yang seperti itu, dan ternyata sama Bu, sikap guru itu terhadap anak yang tantrum itu seperti itu, ternyata yang pernah saya lakukan Bu gitu. Jadi kata saya tuh, ini mah sama dong dengan apa yang saya lakukan begitu. Selain dengan orang tua, rekan sejawat juga kepala sekolah terlibat ya. Betul Bu. Mungkin pada proses permasalahan yang memang sedang dihadapi Bu Ai. Iya. Komitmen apa nih yang akan Bu Ai lakukan terhadap permasalahan ini? Iya Bu, alhamdulillah dengan kejadian kemarin saya pun banyak belajar Bu ya. Saya banyak belajar mengenai perilaku anak itu ternyata beragam Bu. Dan saya juga mencari banyak informasi begitu ya mengenai menangani anak tersebut itu bagaimana, dengan berkomunikasi dengan orang tua, dengan rekan sejawat. Saya juga berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah, dan insya Allah saya pun akan berbagi Bu dengan rekan sejawat, karena memang di sekolah saya ada komunitas belajar. Insya Allah saya akan berbagi di komunitas belajar itu Bu. Bagus sekali Bu Ai. Saya setuju dengan apa yang memang diungkapkan dari Bu Ai ya. Ketika kita memang memiliki satu solusi untuk menyelesaikan masalah ini, ketika memang ada teman-teman yang memang sama mengalami masalah ini, kita tentunya harus berbagi. Iya, semoga apa yang memang diungkapkan tadi Bu Ai bisa mengatasi masalah Bu Ai ya, menghadapi siswanya yang sedang tantrum. Semangat, karena ini merupakan satu ladang ibadah untuk kita ya, menghadapi anak seperti ini. Terima kasih Bu Ai. Iya, semangat, lanjutkan. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya dengan sharing seperti ini membuat perasaan saya itu lega Bu gitu ya. Secara tidak langsung Bu Ai pun sudah menemukan Iya, solusinya betul, Bu. bagaimana. Betul, ternyata dengan ngobrol dengan ibu saja ternyata iya solusinya sudah ada. Namun saya tuh terkadang ya begitu, ada kalanya lupa Bu gitu. Dan ternyata dari sharing ini sangat bermanfaat bagi saya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Iya, semangat. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Pak Meme.
Bu Ade, tadi Ya. sudah melakukan coaching sama Bu Ai ya? Iya betul Bapak. Alhamdulillah tadi berjalan lancar proses coachingnya Bapak. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Ade lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan? Begitu Bapak, tadi proses coaching yang saya lakukan, alhamdulillah saya sudah melakukan dengan menggunakan alur Tirta, di mana saya menanyakan tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya, mengutarakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Oke, Bu Ade. Menurut saya sebagai observer ya Bu Ade, Ya. proses coaching tadi yang Bu Ade lakukan dengan Ibu Ai sudah berjalan dengan lancar dan baik. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Ade sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Ai sehingga Ibu Ai menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Ade, Iya boleh Bapak. sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan yang dilakukan? Tentunya kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses atau alur Tirta yang memang harus saya pahami dan saya miliki ketika saya melakukan praktek coaching. Kemudian di kemudian hari saya bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi Bapak. Oh gitu ya Bu Ade. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Ade. Amin, amin. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Ade. Assalamualaikum Pak Mehmet. Waalaikumsalam Bu Aini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Aini, saya lagi semangatnya Bu Aini. Wah hebat, semangat sekali Pak Mehmet. Gimana Bu Aini kabarnya? Alhamdulillah saya juga alhamdulillah kabarnya sedang sehat hari ini. Nah Pak Mehmet, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Iya. Ya sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Mehmet. Silakan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak Mehmet, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian Pak Mehmet nanti memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coachingnya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebagai pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Mehmet adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Iya, baik. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Pak Mehmet kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Secara spesifik saya ingin diobservasi perihal mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Wow, hebat sekali, luar biasa ya. Dan ini adalah pertanyaan terakhir Pak Mehmet ya. Indikator yang mana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kita hari ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusinya dari permasalahan sendiri dengan langkah-langkah yang dia temukan sendiri, cara mengatasi permasalahannya. Wow, hebat, luar biasa Pak Mehmet ya. Demikian Pak Mehmet untuk observasi kali ini. Silakan Bapak nanti melakukan coaching pada coachingnya. Terima kasih Pak Mehmet atas waktunya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya hari ini Bu Ade? Alhamdulillah Bapak baik. Namun ada sedikit yang sedang saya pikirkan Bapak. Apa yang sedang dipikirkan Bu Ade? Akhir-akhir ini saya sedang mendapat permasalahan di kelas saya Pak. Makanya kemarin Bu Ade mengontak saya. Betul, kemarin saya memang menghubungi Bapak. Saya itu ingin bertanya, berdiskusi dengan Bapak. Semoga Bapak luang waktu ya hari ini. Insya Allah untuk Bu Ade saya selalu meluangkan waktu. Apa tujuan utama yang ingin dicapai Bu Ade dari pembicaraan ini? Tentunya ketika saya meminta bantuan dari Bapak untuk berdiskusi hari ini, saya ingin menemukan solusi, saya ingin menemukan cara untuk mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi Bapak. Permasalahannya seperti apa Bu Ade? Begini Bapak, akhir-akhir ini di kelas saya menemukan beberapa siswa yang memang kurang semangat dalam belajar. Terkhusus pada pembelajaran matematika Bapak, ada yang memang terlihat murung, seperti tidak antusias, tidak semangat, bahkan hal itu mempengaruhi perolehan nilai yang mereka dapatkan Bapak. Apa yang ingin menjadi tujuan Bu Ade untuk membuat siswa tersebut berubah? Tentu saya ingin sekali ketika saya belajar matematika tidak hanya beberapa saja, tapi seluruh siswa semangat, antusias, dan mendapat nilai yang baik untuk anak-anak saya. Apa yang menurut Bu Ade menjadi tantangan terbesar dalam mencapai tujuan Bu Ade saat ini? Tentunya saya lihat menjadi tantangan saya harus bisa menghadirkan dan membuat anak-anak itu lebih antusias, lebih aktif, dan lebih semangat ketika mengikuti pembelajaran matematika itu. Apa yang sudah Bu Ade lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Sementara ini saya berupaya mengoptimalkan pembelajaran saya di kelas ini dengan melakukan beberapa kegiatan pembelajaran yang lebih kreatif. Saya hadirkan game, saya hadirkan ice breaking. Mudah-mudahan dengan saya menghadirkan kegiatan tersebut, anak-anak saya lebih antusias lagi, lebih aktif lagi, lebih semangat belajar, tidak hanya secara verbal saja, tapi mereka bisa memahami pembelajaran matematika dan hasilnya pun perolehan nilai di akhir bisa lebih baik lagi, begitu Bapak. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bu Ade terhadap kemajuan yang sudah Bu Ade capai? Tentunya saya sangat senang, saya sangat merasa puas sekali ya, karena memang perilaku dan perubahan yang anak-anak saya tunjukkan ketika saya melakukan perubahan pembelajaran sangat signifikan. Mereka lebih antusias, mereka lebih semangat, aktif mengikuti pembelajaran matematika yang saya sampaikan tadi Bapak. Apa yang biasanya menghalangi Bu Ade untuk melangkah ke depan? Tentu saya mendapat hambatan ataupun tantangan ya ketika saya melakukan pembelajaran kreatif ini. Di antaranya ya kadang-kadang kondisi anak yang memang mungkin ya moodnya kurang baik. Saya pun ada beberapa tugas yang memang saya kerjakan, namun tentu saya optimalkan karena ini adalah tanggung jawab dan saya harus maksimalkan. Bagaimanapun saya harus berupaya agar setiap pembelajaran yang saya laksanakan, yang saya berikan kepada anak baik untuk mereka semuanya. Bagaimana Bu Ade mengukur keberhasilan atau kemajuan? Untuk ukuran keberhasilannya tentu saya menjadi tolak ukur yang pertama adalah dari sikap ya Pak. Antusias belajar, semangat belajar, proaktif belajar anak-anak pada saat kegiatan pembelajaran, dan tolak ukur terakhir itu di penilaian akhir yang mereka dapatkan, peroleh mungkin mudah-mudahan nilainya memuaskan. Siapa yang bisa mendukung Bu Ade dalam menghadapi tantangan ini dan bagaimana caranya? Tentu banyak sekali yang pihak yang terlibat. Saya sering berkolaborasi atau berkoordinasi dengan beberapa rekan sejawat satu rombel. Dengan saya sering berdiskusi bagaimana cara mengatasi dan
perlu saya tambahkan atau saya evaluasi ya pada kegiatan pembelajaran saya. Tentunya juga saya mendapat dukungan dari kepala sekolah saya. Alhamdulillah salah satu kegiatan ini pun saya bisa menemukan solusi ya, bagaimana cara saya menghadapi permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya hanya Bu Ade yang bisa menemukan solusinya sendiri ya. Iya Bapak. Tentunya dari diskusi hari ini pun secara tidak sadar dan tidak langsung mungkin saya bisa menemukan solusi yang memang saya hadapi akhir-akhir ini. Ya, sudah saja Bu Ade perbincangan kita pada kali ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali Bapak. Saya harusnya berterima kasih ya karena Bapak sudah meluangkan waktu dan Bapak pun bisa membantu saya menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Sebenarnya permasalahan itu solusinya dari Bu Ade sendiri. Saya hanya memfasilitasi dan juga terima kasih sudah berbagi dengan saya. Sama-sama Bapak, saya pun berterima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bapak. Assalamualaikum Pak Mehmet. Waalaikumsalam Bu Ain. Ya, Bapak tadi sudah melakukan coachingnya sama Bu Ade. Alhamdulillah coachingnya berjalan sangat lancar. Iya, alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching, menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Iya, oke Bapak. Menurut saya sebagai observer, Bapak telah melakukan proses coaching tadi dengan sangat baik dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bapak ya. Dan juga Bapak saya lihat tadi sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ade sehingga Ibu Ade sebagai coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan? Kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga ketika nanti saya melakukan coaching lagi akan melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Wow, hebat luar biasa ya Pak Mehmet ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya Pak ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.